Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kasiri Laia dari kelas Yati 4B, NIM saya 21211683. Program Studi Al-Quran dan Tafsir IIKI Jakarta. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi tugas akhir semester 4 mata kuliah kajian kitab hadis dengan dosen pengampun Bapak Dr. Sofian Effendi STH IMA. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang kitab Imam An-Nasai. Apa itu Imam An-Nasai? Kitab Sunan An-Nasai ini atau biasa disebut dengan As-Sugro. Ia juga dikenal sebagai Sunan An-Nasai, merupakan kitab hadis Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dikumpulkan oleh Imam An-Nasai. Selanjutnya tentang biografi Imam An-Nasai. Imam An-Nasai, nama lengkapnya adalah Ahmad bin Syuaib bin Ali bin Sinan bin Bahar bin Dinar, dan dia diberi gelar dengan Abu Abdul Ar-Rahman atau An-Nasai. Beliau ini dilahirkan pada tahun 215 Hijriah di kota Nasa, yang masih termasuk wilayah Khorasan. Kepada tempat kelahiran beliau inilah namanya dinisbatkan. Penamaan kota Nasa ini kaitannya dengan sejarah penaklukan daerah tersebut ketika pasukan Islam hendak menyerbu negara Khorasan. Mereka harus melewati desa ini. Selanjutnya tentang karya-karya Imam An-Nasai. Imam An-Nasai banyak menulis kitab dalam berbagai bidang, di antaranya yang pertama adalah ada Al-Sunan Al-Kubra, dan yang kedua ada Al-Sunnah Al-Sugratu atau biasa disebut Al-Sunan Al-Mustaba. Kitab ini merupakan ringkasan dari kitab Al-Sunan Al-Kubra. Yang ketiga ada Musnad Al-Malik, dan yang keempat ada Kitab Al-Jum'at, dan yang kelima ada Manasik Al-Hajj, dan yang ketujuh ada Kitab Khosaisu fi Fadli Ali, dan ada Kitab Ad-Du'afa wal Matrokin. Ada juga Kitab Tamyiz fi Asma Al-Ruwat, dan ada Kitab Amal Yaum wal Lailat. Selanjutnya tentang identifikasi kitab. Identifikasi kitab Imam An-Nasai ini, kitab Sunan adalah kitab yang disusun berdasarkan bab fikih. Di samping itu, persyaratan perawi hadis tidaklah seketat kitab sahih. Jika ditinjau dari segi kualitas hadisnya, maka ia menempati urutan kedua setelah kitab sahih, karena di dalam kitab Sunan masih terdapat hadis dhaif yang tidak terlalu munkar. Maka biasanya pengarang kitab Sunan ada yang menyebutkan dan memberi pengarang kitab Sunan, ada yang menyebutkan dan memberi catatan khusus untuk menerangkan kedhaifan hadis. Adapun penulisan yang memasukkan hadis itu berkualitas dhaif, agak dapatnya dipahami bahwa meskipun berkualitas dhaif, suatu bentuk ritualitas memiliki bentuk dasarnya. Namun demikian bukan berarti mereka sembrono dalam memasukkan hadis-hadisnya. Artinya pengulangan dari hadis yang telah dimuat. Ada juga mengenai isi kitab Imam An-Nasai. Sunan An-Nasai itu terdiri dari 8 jilid yang memuat 51 kitab atau memuat 2.541 bab, dan juga memenuhi 5.788 hadis.
dengan pembahasan yang diawali dengan kitab Toharo dan terakhir kitab Asyaribah. Kitab Sunan Al-Mujtaba ini tidak memuat hadis-hadis yang berkenan dengan kitab tafsir atau manaqib maupun mudoah dan lain-lain sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Mengenai tentang sistematik pembahasan kitab ini adalah menggunakan bab fikih. Sunan Al-Mujtaba ini memuat 5.761 hadis, yang diantaranya yaitu menurut sebagian ahli hadis masih ada yang berkualitas doif meskipun dalam jumlah yang sedikit. Nah, dalam penyusunan kitabnya, beliau menggunakan sistematika dengan model kitab dan setiap kitab ada judulnya. Kemudian beliau tidak menggunakan bab, akan tetapi menggunakan istilah mu'jam dalam Sunan Sugro ini atau dikenal dengan metode Sunan. Selanjutnya mengenai sistematika kitab. Secara global dapat dikatakan bahwa isi kitab Sunan tersebut itu menyangkut aspek-aspek yang berkaitan dengan masalah-masalah berikut ini. Dari kitab 1 sampai 21 itu tuh menyangkut masalah al-tuharo dan mengenai sholat. Tetapi porsi kitab al-sholat lebih banyak. Nah, ada juga tentang mendahulukan kitab Syam daripada kitab Al-Zakat. Ada juga pembagian Al-Fa'i setelah mengenai Al-Jihad dan juga pembahasan Al-Khair setelah pembahasan mengenai Al-Jihad. Ada juga tentang memisahkan antara pembahasan mengenai Al-Ahbas atau Al-Waqf dan Al-Wasya atau wasiat, atau juga al-nahal atau pemberian pada anak, atau al-hibah pemberian, al-rukbah atau al-umara. Akan tetapi tidak dibahas mengenai al-faridah. Kitab masalah al-syaibah, kitab masalah al-syibah itu tuh disajikan secara terpisah dengan kitab al-syahid wal abdu'i atau 9 hewan kurban, serta al-dahaya kurban idul adha. Hanya 2 kitab yang topik yang di luar masalah atau al-ahkam, yaitu iman dan al-istilah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.